Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang yang bernama Adinda Karolita Borsinulinga, Gita Pramasari, Grace Aprilia Marpaun, dan yang terakhir adalah saya sendiri Hotmolene Baho. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari laporan mini riset kami yang berjudul pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar bagi anak sekolah dasar. Baiklah, untuk materi pertama saya serahkan kepada saudari Gita Pramasari. Pembahasan yang pertama, alam ataupun lingkungan bisa menjadi sarana belajar anak sekolah dasar. Karena lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Lingkungan merupakan bagian dari mana khususnya bagi peserta didik untuk hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dan apabila seorang guru bermakna karena para siswa dihadapkan pada kenyataan dan peristiwa yang sebenarnya. Menurut Sutjana 2010, 16 segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses pembelajaran disebut dengan sumber belajar. Mustaqim Muhammad, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012, strategi pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah adalah salah satu cara pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas dan menuntut siswa untuk dapat bernalar serta memahami materi sehingga dibutuhkan konsentrasi siswa yang tinggi. Penggunaan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran mampu membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar siswa, membantu keefektifan proses pembelajaran, mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi proses pembelajaran pada isi pelajaran, memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang diberikan. Pembelajaran menjadi lebih menarik, membawa variasi baru bagi pengalaman belajar siswa sehingga siswa tidak bosan dan tidak bersikap pasif, serta dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu dengan menghadirkan gambaran objek yang sedang dipelajari di luar ruang kelas. Dengan menggunakan lingkungan dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dengan baik sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa serta dapat memotivasi siswa dalam belajar. Pemanfaatan lingkungan dilakukan dengan kegiatan membawa siswa ke lingkungan seperti survei, karya wisata, berkemah, praktek di lapangan, dan sebagainya. Selain mengajak siswa ke lingkungan dalam upaya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dilakukan pula dengan cara membawa sumber dari lingkungan ke dalam kelas. Dan yang kedua, anak SD belajar di lingkungan sekitar dapat menambah pengalaman. Siswa yang pasif selama pembelajaran biasanya akan lebih terlibat dalam pembelajaran saat terjun ke lingkungan. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar bagi siswa tentu saja akan menambah ragam dan memperkaya sumber belajar lain di kelas. Pembelajaran tidak lagi menonton, banyak variasi yang dapat dilakukan guru bila menggunakan sumber belajar berupa lingkungan dan membantu siswa mengatasi kebosanan belajar di kelas. Siswa dapat memaknai lingkungan yang dipelajari, maka akan muncul dapat mengiring yang amat penting, yaitu rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Contoh, bila siswa mempelajari pengelolaan sampah di sekolah, maka akan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebersihan di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Lingkungan sekolah terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang secara sengaja atau tidak dimanfaatkan siswa dalam belajar. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar melalui kegiatan penanaman dan penghijauan, mengaplikasikan teknik reproduksi buatan, pembuatan bibit pohon-pohon berproduksi, membuat pupuk kompos dari sampah yang terdapat di sekolah, pemberian nama tumbuhan, klasifikasi tumbuhan, tata kelola lingkungan, budidaya tanaman, ciri tanaman atau hewan, komponen ekosistem. Lingkungan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan dan perkembangan, tetapi sebaiknya lingkungan dapat pula memberikan pengaruh yang negatif. Indra Kusumas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengaruh yang positif ialah apabila lingkungan itu memberikan kesempatan yang baik serta memberikan dorongan atau motivasi terhadap pembentukan
dan perkembangan anak. Sedang yang dimaksud dengan pengaruh yang negatif ialah apabila lingkungan itu tidak memberikan kesempatan yang baik dan bahkan menghambat terhadap proses pembelajaran dan pendidikan. Contohnya kita belajar bahasa Inggris di suatu lingkungan di mana bahasa Inggris merupakan bahasa pergaulan sehari-hari. Di mana saja kita berada, kita harus menggunakan bahasa Inggris, maka lingkungan yang demikian dikatakan memberi pengaruh positif. Dan untuk materi yang kedua atau materi yang terakhir, saya serahkan kepada Saudari Grace Aprinia Marpaung. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang ketiga, apabila di SD dibuat suatu organisasi pencinta alam sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan. Menurut Asmani, tahun 2013, peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Menurut Muslih tahun 2011, pembelajaran yang berorientasi sikap peduli lingkungan merupakan salah satu alternatif untuk mengembalikan semua kesadaran peduli lingkungan melalui jalur formal. Membangun kesadaran terhadap lingkungan erat kaitannya dengan membangun budaya dan karakter itu sendiri. Artinya, diperlukan waktu yang lama untuk menjadikan budaya cinta lingkungan menjadi karakter suatu bangsa. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa 90,9% setuju dan 0,09% tidak setuju terhadap adanya organisasi pencinta alam sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yang keempat, belajar sambil bermain di lingkungan sekitar. Menurut Musa Fei tahun 2011, pembelajaran yang diberikan kepada mereka bisa diselingi dengan berbagai permainan. Dengan demikian, guru dapat melaksanakan proses belajar yang mengarahkan pada proses perubahan tingkah laku berbasis pengalaman. Menurut data dari kuesioner yang telah kami lakukan, adanya 100% setuju terhadap bermain sambil belajar di lingkungan sekitar. Lingkungan akan memberikan peserta didik berbagai kebebasan bergerak dan menyalurkan kreativitas. Yang kelima, adanya tanggapan dari para mahasiswa calon guru SD terhadap anak yang merusak lingkungan. Banyak yang mengatakan bahwa kita sebagai orang yang lebih tua harus menasihati dan memberikan peringatan kepada mereka. Kita mengerti bahwa anak-anak yang merusak lingkungan untuk bermain-main saja, namun mereka tidak mengerti apakah itu berdampak buruk pada lingkungan. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa memiliki peran yang penting dalam hal itu. Maka dari itu, orang tua maupun guru harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik. Untuk menyampaikan kesimpulan dari laporan hasil mini riset kami, saya serahkan kepada Saudari Adinda agar menyampaikan kesimpulan dari laporan mini riset kita. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah rekan saya sampaikan. Kesimpulannya itu ialah lingkungan alam merupakan sumber belajar yang dapat mengembangkan potensi siswa sekolah dasar untuk memiliki wawasan yang lebih luas tentang lingkungan di sekitarnya. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Lingkungan sebagai sumber belajar siswa akan membuat anak merasa senang dalam belajar, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dengan baik, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, serta dapat memotivasi siswa dalam belajar. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar bagi siswa tentu saja akan menambah ragam dan memperkaya sumber belajar di kelas. Pembelajaran tidak lagi monoton, banyak variasi yang dapat dilakukan bila menggunakan sumber belajar berupa lingkungan, dan membantu siswa
mengatasi kebosanan dalam belajar di kelas. Siswa dapat memaknai lingkungan yang dipelajari, maka akan muncul dampak pengiring yang amat penting, yaitu rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada saudari Gita, saudari Grace, dan kepada saudari Adinda yang telah menyampaikan dari hasil dari mini riset kita. Sekianlah hasil dari penjelasan kami dari kelompok 1 tentang pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar anak sekolah dasar. Jika ada kata atau kalimat yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.